Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya. Kita ngelihat RCEP kan itu udah bukan bicara FTA lagi, tapi udah Regional Comprehensive Economic Partnership. Di mana kan itu 10 negara ASEAN plus 5 negara mitra. Itu negara mitranya kalau tidak salah Selandia Baru, Australia, Korea Selatan, Jepang, dan China. Dan kalau kita ngelihat ini kan suatu yang potensi ya. Kalau ngelihat ini saya katakan bahwa dia mengcover kalau di 15 negara ini bergabung, itu ada 30% ekonomi dunia dan 30% populasi dunia, dan 2,2 miliar itu adalah potensi pasar buat Indonesia, maksudnya customer-nya. Jadi kalau dikatakan potensi ke depannya, mestinya nih kalau potensi saya katakan bahwa kita ini akan mendapatkan ekspor, kelihatannya kan, ekspor dan pasar yang lebih luas dan lapangan kerja. Kenapa? Karena dengan adanya free trade ini kan akan ada kerjasama atau perusahaan-perusahaan yang mungkin investasi karena mereka kan juga ingin memperdalam di sini. Sesuai ekspektasi itu kan kalau nggak salah RCEP itu ditandatangani di Bali kalau nggak salah 2011 kalau nggak salah KTT, di mana kan diharapkan kira-kira akan ada ekspansi kira-kira 8-11% potensi. Sedangkan investasi diharapkan akan meningkat 22% ya kan. Nah sekarang kalau kita melihat masing-masing negara ya, Indonesia punya sebenarnya reciprocalnya banyak gitu. Sementara ini yang kita takutkan itu potensi kita terhadap Cina gitu. Kenapa? Cina itu kan kelihatannya kalau barang-barang konsumsi itu yang saya katakan negatifnya ya. Tapi potensinya ini pasar yang besar. Indonesia kalau saya coba mengulas ya, dengan Cina kan kita ada ekspor batu bara, nikel, makanan minuman, dan ada beberapa yang lainnya. New Zealand kalau kita lihat makanan minuman dan agriculture segala macam. Sedangkan Australia ini banyak sekali yang kita bisa garap. Salah satunya adalah otomotif. Jadi kalau melihat RCEP ini sangat sesuatu yang menarik gitu. Tapi benar apa yang dikatakan dulu, bagaimana kesiapan kita. Nah, Anda lihat seperti apa kesiapannya Pak Joni? Karena kan kalau kita lihat pangsa pasar ekspor besar begitu ya, Indonesia siap nggak melihat ada ekspor di sana. Nah, belum lagi sebenarnya banjir impor atau produk yang mungkin saja akan bisa bersaing dengan industri dalam negeri. Penguatan industri dalam negerinya akan seperti apa? Sebenarnya gini, kalau kita ngelihat kan Indonesia tuh banyak lah. Kan saya selalu mengatakan bahwa Indonesia tuh negara sesuatu yang kita harus mensyukuri gitu. Bahwa negara yang kaya dan makmur. Dari dulu ya kaya dan maksudnya dengan kekayaan alam itu SDA. Tapi kan kita salah kaprahnya kita menjalankannya yang nggak benar gitu kan. Benar. Contohnya paling gampang lah, tambang harusnya kan kita bisa pendalaman industri atau bisa diolah lagi sehingga diversifikasi di Indonesia sehingga dapat added value. Apa yang dilakukan hanya nambang jual ekspor gitu kan. Nah, sekarang juga yang baru mulai nih kelihatan ada nikel gitu. Nikel ini kan sekarang mau digarap lagi kan. Dulu kan ini diambil ekspor ke Cina. Sekarang mulai ada pendalaman industrinya. Nah, hal-hal itu yang harus kita persiapkan gitu. Dan kita harus membentuk tim ya kan. Karena sebenarnya kalau reciprocal atau free trade itu selalu adalah dagangnya itu harus sama-sama, kalau bisa jangan negatif gitu. Dua-duanya kan punya mutual understanding, jadi semua punya kepentingan. Tapi kan kadang-kadang karena kita salah strategi, kita akhirnya jadi net importer.